Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanugrah Zainab Perbawaningati dengan nomor NPM 23041010026. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS mata kuliah Manajemen Konflik dengan dosen pengampu Bapak Bayu Priambodo. Untuk pertanyaan pertama yakni mengenai Conflict of Paradox. Conflict of Paradox ini menurut saya adalah kondisi di mana konflik itu memiliki dua sisi yang kelihatannya bertentangan, namun keduanya itu sama-sama benar dan juga saling membutuhkan. Nah, konflik itu sebenarnya dapat bersifat destruktif atau bisa menghambat dan juga menimbulkan perpecahan di organisasi. Selain itu, konflik itu juga bersifat konstruktif, yakni karena atau sebuah konflik itu dapat mendorong perubahan atau juga menimbulkan inovasi maupun dan menimbulkan atau meningkatkan efektivitas suatu birokrasi. Nah, dua hal tersebut atau dua sifat dari konflik tersebut dapat terjadi secara bersamaan. Mengenai kurva konflik, di mana dari kurva tersebut menunjukkan bahwa performa organisasi itu tidak maksimal ketika konflik yang terjadi di organisasi tersebut sangat rendah maupun ketika konflik tersebut sangat tinggi. Nah, titik optimalnya itu berada di tengah-tengah, ketika konflik bersikap moderat atau dapat disikapi dengan baik, yang akhirnya itu dapat mendorong kreativitas dan juga inovasi dalam satu organisasi tersebut. Nah, sesuai dengan kurva ini ada 3 zona, yakni zona rendah, zona optimal, dan juga zona tinggi. Untuk zona rendah ini dimana dalam suatu kondisi di organisasi itu tidak adanya konflik yang selalu terjadi atau konfliknya sangat minimal, dan juga pegawai-pegawainya itu berada di comfort zone sehingga dapat menyebabkan organisasi itu tidak maju atau tidak membawa perubahan sehingga tidak adanya kreativitas untuk menggapai tujuan dari organisasi tersebut. Kemudian ada zona optimal, di mana ada konflik dan dapat dikelola dengan baik dan juga dimanfaatkan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kreativitas, dapat tujuan organisasi dapat dicapai dengan sepenuhnya. Nah, begitu juga untuk zona tinggi ini, di mana dari suatu organisasi itu terdapat banyak sekali konflik, namun tidak dapat terkendali atau tidak dapat dimanfaatkan dan juga menimbulkan perpecahan dalam organisasi tersebut. Ini itu dapat menyebabkan kurangnya koordinasi dan juga mengurangnya performa dalam organisasi. Untuk contoh kasusnya adalah ini. Ketika dalam suatu instansi itu membuat SOP dan tidak ada pertanyaan atau tidak ada perbedaan pendapat atau tidak ada masukan mengenai SOP tersebut, maka SOP tersebut dapat dibuat dengan secara asal-asalan dan tidak sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut. Begitu juga ketika ada pembuatan SOP namun konflik yang terjadi di organisasi itu terlalu banyak dan terlalu tinggi, maka pembuatan SOP ini akan sangat sulit untuk mencapai akhir karena adanya konflik yang tinggi dan juga ego sektoral. Nah, ketika pembuatan SOP ini berada di level atau kondisi organisasi dari level optimal, maka pembuatan SOP ini dapat berjalan sesuai rencana karena adanya
perbedaan pendapat atau pemberian masukan dari subbidang lain mengenai SOP yang akan sejalan dengan tujuan organisasi tersebut. Kemudian untuk pertanyaan ketiga mengenai pemimpin yang berperan untuk intervensi, bentuk intervensi dari seorang pemimpin ketika ada konflik. Nah, menurut saya pemimpin itu memiliki dua peran dalam sebuah organisasi, yakni dapat berperan sebagai moderator sekaligus stimulator. Nah, dari moderator ini adalah seorang pemimpin yang dapat meredam sebuah konflik destruktif, yakni konflik yang dapat menimbulkan perpecahan dalam organisasi tersebut. Nah, sedangkan kalau peran pemimpin sebagai stimulator adalah pemimpin yang dapat memicu konflik fungsional ketika keadaan atau kondisi organisasi tersebut bersifat stagnan. Untuk bentuk intervensi dari pemimpin sesuai yang penjelasan tadi adalah pemimpin itu dapat memiliki sifat atau harus memiliki sifat yang komunikasi terbuka untuk sesama pegawainya dalam suatu organisasi tersebut, karena jika pemimpin memiliki sifat komunikasi terbuka dapat mencegah konflik dan juga mencegah adanya salah paham antar pegawainya. Kemudian pemimpin itu juga harus menjadi mediator sesuai dengan penjelasan tadi, bahwa pemimpin itu harus bisa menengahi konflik dan juga bersifat netral, yang artinya pemimpin tidak boleh condong ke salah satu pihak ketika adanya konflik. Jadi pemimpin harus bersikap netral. Nah, kemudian seorang pemimpin juga harus mengingatkan dalam adanya konflik bahwa mengenai tujuan organisasi tersebut. Jika ada konflik, seorang pemimpin itu harus fokus pada solusi, di mana solusi tersebut itu masih sejalan dengan tujuan organisasi tersebut. Yang nomor 4 yakni ada matriks atau bagan dari resolusi konflik yang dipetakan jadi 5 gaya utama yang ditentukan oleh 2 dimensi, yakni asertivitas atau ketegasan, yakni fokus pada kepentingan kita sendiri, dan juga dimensi kooperatif, di mana dimensi ini adalah fokus kepada kepentingan orang lain. Nah, untuk gaya yang pertama adalah gaya bersaing, di mana gaya ini itu digunakan ketika kondisi ketegasan atau asertif ini ada namun tidak diimbangi dengan kondisi kooperatif. Intinya adalah seseorang yang akan mempertahankan posisinya sendiri, di mana gaya ini itu sangat diperlukan untuk mengambil keputusan cepat di saat darurat atau ketika ada kebijakan yang tidak bisa ditawar, seperti penegakan aturan disiplin dari pegawai. Contoh dari gaya ini adalah seorang pemimpin itu tetap menjalankan rotasi jabatan meskipun diprotes, karena dalam instansinya atau dalam organisasinya terdapat masalah pungli yang dilakukan oleh salah satu anggotanya. Kemudian gaya yang kedua yakni adalah gaya menghindar. Gaya ini itu tidak ada asertif atau ketegasan dan juga tidak adanya kooperatif. Di sini itu seseorang memilih untuk tidak terlihat atau terlibat di dalam sebuah konflik, karena karena hal ini tuh bukan berarti seseorang tersebut takut, tapi adalah suatu keputusan strategis jika masalahnya sepele atau jika suasananya masih terlalu panas atau belum sesuai untuk diambil keputusan saat itu juga. Nah, contoh kasusnya adalah menunda rapat pembahasan anggaran yang sensitif saat masih terjadinya adanya konflik politik antara pemimpin, maka gaya ini itu demi menghindari gesekan maka tidak dilakukan.
karena dia tahu bahwa hal ini atau waktu ini bukan yang tepat untuk dilakukan penyelesaian dari konflik tersebut. Kemudian yang ketiga adalah gaya akomodasi, yakni ada gaya akomodasi atau kolaborasi, yakni adalah gaya ini itu berkebalikan dari tadi yang bersaing, gaya bersaing, yakni kita rendah atau seseorang itu rendah secara asertif atau ketegasan, tapi sangat amat kompetitif atau kooperatif. Sangat amat kooperatif. Kita itu mengalah demi kepentingan pihak lain, demi menjaga hubungan baik agar berlangsung panjang. Nah, contoh kasusnya adalah sebuah dinas atau sebuah instansi itu menyetujui perubahan format pelaporan yang diminta oleh pusat. Meskipun hal tersebut dapat menambah beban kerja, namun hal tersebut harus dilakukan agar hubungan antara pusat dan daerah itu masih berjalan dengan baik. Kemudian ada gaya kolaborasi atau kerjasama. Gaya kerjasama di atas ini adalah kondisi ideal di mana sebuah asertif atau sebuah ketegasan ini dibarengi dengan kooperatif. Nah, di sini itu seringkali mencari win-win solution. Apalagi ini sering dilakukan di birokrasi, bahwa sering terjadi birokrasi dalam koordinasi lintas sektoral biasanya yang terjadi. Contoh kasusnya adalah di mana adanya koordinasi antara DLH dan juga Dishub saat menciptakan sistem zonasi emisi, di mana dapat mengatasi solusi kemacetan dan juga solusi dari polusi yang ada tanpa kerugian dari masing-masing pihak. Dan kemudian yang terakhir yang bertengah adalah gaya kompromistik, di mana ini adalah gaya jalan tengah. Masing-masing pihak itu saling memberi dan juga menerima atau give and take. Di sini adalah gaya yang paling sering dipakai di birokrasi karena praktis dan juga efisien secara waktunya. Contohnya adalah ketika negosiasi besaran anggaran program antara Bapelrida atau Bapeda dan juga dinas terkait. Jika anggarannya tidak cukup, itu biasanya disepakati antara kedua belah pihak untuk pengurangan volume pekerjaan agar program tetap berjalan meskipun tidak dapat maksimal 100%, tetapi anggarannya masih memenuhi atau masih kuat untuk melakukan program tersebut. Adalah jawaban dari pertanyaan UTS mata kuliah manajemen konflik menurut saya. Saya akhiri. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.